DPS itu kamu dapat data-datanya 80 ibu-ibu yang kondisi anaknya punya stunting gitu ya. Nah, kemudian cara kamu ketemu dengan ibu 80 orang itu gimana sekarang? Langsung ketemu di puskesmas dengan 80 orang itu. Dapat datanya per hari dapat berapa orang? Waktu hari pertama saya baru dapat 10. Hari kedua itu udah hampir 30. Hampir 30-an. Oke, ketika coba ceritakan ketika pengalaman ketemu dengan ibunya, gitu, ada nggak ibu yang menolak atau mereka antusias langsung isi kuesioner itu semua? Kalau ibunya tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak, jadi semuanya antusias untuk mengisi itu, gitu ya. Jadi ketika nggak ditanyakan dari kampus mana, kemudian tujuan penelitian itu apa, ada nggak yang nanya seperti itu? Tidak. Enggak, mereka langsung jawab aja antusias gitu ya. Nanti setelah mengisi akan mendapatkan sesuatu mungkin dari Astri, ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya. Jadi semuanya pokoknya checklist, semuanya seperti itu ya. Kemudian untuk mayoritas tingkat pendidikan, responden ini memang sudah SMA sama sarjana ya berarti. Apakah ada yang di luar dari SMA sama sarjana? Pengelompokan SMA sarjana itu sudah ada di respondennya, SMA sarjana atau mereka menuliskan oh ini SMA, oh ini sarjana atau bagaimana? Mereka yang menuliskan, jadi tidak ada pengelompokan di respondennya asli bahwa oh ini SMA, ini sarjana, mereka tinggal checklist, tidak seperti itu. Jadi mereka menuliskan, baru setelah itu kamu mengelompokkan. Ya karena ya oke lah, karena persnanti kan macam-macam ya, tapi setidaknya dengan hasil tingkat pendidikan SMA sarjana harapannya memang pengetahuannya lebih baik gitu ya. Kemudian kita masuk ke hasilnya. Kemudian menurut pandangan Astri ini sebagai orang yang memang berusaha meneliti tentang stunting, dengan pengetahuan yang dia baik, menurut pandangannya Astri bagaimana? Ini balikannya stunting, tapi dengan pengetahuannya baik, gitu ya. Apa missnya? Atau apa gapnya gitu loh? Apa maksudnya? Saya punya pengetahuan yang baik ini tentang stunting, tetapi kok kenapa anaknya saya malah stunting gitu? Gimana? Menurut pandangan Astri gimana? Berpendapat aja Astri. Menurut pendapatnya kamu gimana? Contohnya ya, saya misalnya Astri punya pandangan, merawat kebersihan itu penting, gitu ya. Dan ternyata setelah diskor nilainya 90 kan bagus kan? Tetapi pada kenyataannya kebersihan tubuhnya secara objektifnya masih kurang. Nah, sama halnya dengan ini. Pengetahuan tentang stuntingnya kan mayoritas 58 kan ya, mayoritas yang baik kan 58 orang. Tetapi kenyataannya yang bersangkutan anaknya stunting gitu kan. Apa menurut Astri? Apakah memang dia secara pengetahuan dapat, tapi ketika memberikan nutrisi, kecukupan nutrisi yang itu bermasalah, bagaimana? Atau mungkin faktor ekonomi keluarganya, faktor pekerjaan mungkin, atau menurut Astri? Yang Astri pelajari, faktor-faktor yang menyebabkan stunting itu salah satunya apa? Hal yang bisa menyebabkan hal itu stunting. Di waktu ibunya lahir, jadi
Apa kemampuan untuk memberikan ASI yang mungkin kurang? Kan kalau dilihat dari institusionalnya, mayoritas salah satunya misalnya pemberian ASI, 23 bulan, pemberian makanan dengan ASI. Yang maksud saya dengan pengetahuan yang baik ini, apakah dia itu dapat pengetahuan baiknya ketika misalnya ini kondisi anaknya lagi stunting nih, kemudian dokter atau tim tidak memberikan penjelasan, akhirnya dia mengerti, akhirnya dia berusaha, dia stunting itu tidak berkelanjutan atau di fase mana, begitu maksudnya. Karena mayoritas pengetahuan baik. Tapi kalau menurut Astrid, kalau seandainya pengetahuannya baik tentang stunting, mestinya kondisi anaknya nanti semakin membaik kan? Harusnya nanti akan semakin membaik ya. Nah harapannya setelah dilakukan penelitian ini, itu ya, sesekali kamu main lagi ke sana, ketemu lagi dengan ibunya, ditanya juga apa progresivitasnya gimana, apakah semakin membaik atau tidak. Bisa ditanyakan ke poli anti-BS-nya tadi, angkanya gimana, apakah sudah memulai terjadi perbaikan atau bagaimana, gitu ya. Sebagai bentuk tindak lanjut gitu loh, Astrid ya. Oke, kemudian kalau yang pengetahuannya kurang ini, itu kamu sudah menggali ya pengetahuannya ya. Wah yang baik, kita bersyukur lah sudah mayoritas 40%. Kemudian kalau yang kurang, sudah kamu ketahui kurang pengetahuannya tentang stunting yang kamu percaya apa? Ya sudah selesai itu. Apa ada sesuatu yang kamu berikan? Apa? Seperti apa? Kenapa? Yang keras. Gimana mengedukasi? Memberikan edukasi stunting pada ibu apa? Pada semua ibu atau ibu yang kurang pengetahuan aja tadi? Kepada ibu yang kurang. Oh begitu kamu olah, terus kamu lihat, oh ini yang kurang, terus kamu kumpulin. Yakin? Yakin? Jadi kamu kumpulin dari yang 19 orang ini, kamu edukasi mereka. Iya. Kita ini aja ya, maksudnya jawab apa adanya. Kalau kamu kerjakan enggak perlu ini, nggak perlu ngarang-ngarang pun biar baik seperti itu, apa adanya. Semakin kamu apa adanya, jujur, kita bisa terima, gitu ya. Jadi gimana? Realnya gimana? Ada kemarin ketika di lapangan, ada bentuk edukasi yang kamu berikan atau tidak, atau seperti apa? Contoh edukasinya seperti apa? Pakai leaflet, pakai lembar balik, atau pakai moyo atau bagaimana? Yang leaflet, ada contoh leafletnya ada, tapi diwakilkan ya di sebagai bagian dari apa? Bagian dari. Tapi ada, serius. Nah, ketika setelah melakukan edukasi dan sebagainya, apa respon dari para responden itu? Dia mulai dengan baik karena adanya dia nanti saya akan mencobanya lagi. Mencobanya dalam bentuk seperti apa? Poin edukasi yang kamu berikan, titik intinya apa? Pesan apa yang kamu sampaikan terkait dengan pengetahuan stunting itu? Titik poinnya, paling intinya tentang apa?
dia tidak terjadi stunting kan pastinya kan. Nah ya poinnya apa? Dalam hal apa? Poin intinya. Yang di webcam ini itu maksudnya Iya. apa isinya? Poin-poinnya yang di webcam itu apa isinya? Poin utamanya sudah satu poin utamanya yang kamu sampaikan ke ibu-ibu itu apa? Tentang stunting itu. Apa sih tentang fisika, tentang yang kamu sampaikan itu loh, yang di webcam yang tadi kamu bilang itu isinya apa? Tentang gizi, tentang ASI, atau tentang stunting itu sendiri atau Di situ saya buatnya ada tentang gizinya. gizi? Tentang gizinya ya. Oke, tentang gizinya. Nah kalau dari program ini kan kamu kerjasama kan dengan orang yang di puskesmas kamu ini. Kalau dari program puskesmasnya itu sendiri ada juga program khusus untuk stunting itu. Ada ya program khususnya. Contoh program khususnya dari puskesmas itu ada juga. Contohnya apa misalnya program untuk karena stunting ini kan memang jadi PR besarnya bangsanya kita gitu loh. Dan ini kan kalau dilihat agak miris nih kalau kejadiannya di DKI Jakarta yang notabene perputaran uang perekonomian itu paling tinggi di Jakarta ya. Bukan di area daerah 3T yang tertinggal banget gitu loh. Gitu. Nah kalau sampai betul-betul fakta itu nyata, penelitian ini akan menjadi sorotan gitu loh, apa? Asli, gitu kan? Dan harapannya kita itu udah nggak ada lagi stunting ini bahkan sampai 80 itu kan sesuatu yang mencengangkan gitu loh. Jadi bukan hanya ya sudah bicara